Halo semuanya, kembali lagi di vlog Niken di topik keempat, yaitu perspektif pengembangan sumber daya manusia atau perspektif Human Resource Development. Jadi, perspektif pengembangan sumber daya manusia menjelaskan bahwa HRD dipahami dari berbagai sudut pandang teori dan praktik. HRD tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai disiplin ilmu dan strategi pengembangan manusia. Pendekatan ini menekankan bahwa HRD memiliki peran penting dalam peningkatan kinerja individu, organisasi, dan pengembangan berkelanjutan. Lalu ada jenis-jenis perspektif pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada perspektif fungsional. Di sini HRD berfokus pada pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Lalu ada perspektif pembelajaran dan perubahan. HRD dipandang sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat untuk mempersiapkan individu menghadapi perubahan masa depan. Yang ketiga ada perspektif organisasi. HRD menyelaraskan tujuan individu dan organisasi melalui pengembangan karir, budaya organisasi, dan strategi sumber daya manusia. Yang keempat ada perspektif multidisipliner. HRD mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, psikologi, pendidikan, dan ekonomi untuk memahami perilaku dan kinerja individu. Lalu ada pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. Keberhasilan pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, tetapi membutuhkan sinergi yang berkelanjutan antara individu, organisasi, dan lingkungan sosial. Menurut Swanson 2022, pengembangan sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang mencakup individu, organisasi, dan konteks sosial yang lebih luas. Lalu, di mana pengembangan sumber daya manusia ini dapat difokuskan? Nah, pengembangan sumber daya manusia ini merupakan proses strategis yang difokuskan pada peningkatan kompetensi karyawan untuk mendukung tujuan organisasi secara berkelanjutan. Fokus pengembangan ini adalah dapat dialokasikan pada berbagai area prioritas seperti keterampilan teknis, soft skill, adaptasi digital, dan budaya kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika kerja. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini juga difokuskan pada upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar selaras dengan visi dan misi organisasi. Menurut konsep manajemen modern, fokus ini mencakup perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan prioritas pada kompetensi inti yang mendukung daya saing global. Di Indonesia, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045, di mana pemerintah menekankan revitalisasi vokasi dan kolaborasi industri. Lalu, mengapa pengembangan menjadi faktor penunjang keberhasilan? Ya, karena kualitas sumber daya manusia menentukan kemampuan suatu organisasi atau bangsa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, menghadapi tantangan global, dan memanfaatkan peluang yang ada. Sumber daya manusia ini harus terampil, kreatif, dan berpengetahuan yang luas agar mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, serta menjaga daya saing di tengah perkembangan teknologi yang semakin melesat. Adapun kenapa perusahaan harus mementingkan pengembangan sumber daya manusia? Karena sumber daya manusia adalah modal utama perusahaan. Bila sumber daya manusia tidak dipelihara sebagaimana mestinya, akan menimbulkan penurunan produktivitas bagi perusahaan. Nah, di samping itu juga akan berdampak negatif bagi karyawan itu sendiri, seperti menimbulkan keresahan, turunnya semangat kerja, dan kegairahan kerja. Lalu adapun cara meningkatkan pengembangan sumber daya manusia itu yang pertama, peningkatan kompetensi dan produktivitas. Nah, kebutuhan akan inovasi, adaptasi terhadap perubahan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas pekerjaan membuat organisasi mencari metode pengelolaan sumber daya manusia yang lebih relevan dan efisien. Produktivitas kerja bukan hanya ditujukan untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas produktivitas juga penting diperhatikan. Kedua, ada inovasi dan daya saing. Nah, inovasi ini berfungsi sebagai kekuatan penggerak perubahan, memungkinkan sumber daya manusia untuk menghasilkan ide baru, memungkinkan solusi kreatif, dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta perubahan pasar daya saing perusahaan. Ini bukan hanya tentang adaptasi teknologi, namun juga tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola inovasi, sumber daya manusia, dan pengalaman secara strategis. Yang terakhir ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Ini merupakan seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Implementasi strategi yang didukung oleh kebijakan yang mengatur mekanisme kerja dapat menciptakan budaya kerja yang profesional dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Adapun strategi pengembangan yang dimaksud, yang pertama ada pelatihan dan workshop berkala, yang kedua itu ada coaching dan mentoring. Nah, sedangkan metode pengembangan sumber daya manusia itu, yang pertama ada on the job training dan yang kedua ada job rotation. Baik, itu saja pembahasan kita pada topik kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.